Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel belajar gak cuma sekali ya. Oke, kali ini ada informasi menarik ya. Informasi menarik yaitu buat teman-teman yang menggunakan Gmail ya, Gmail sebagai email utamanya ya. Jadi akhir-akhir ini ya, dalam semingguan terakhir inilah Google mengadakan update ya, ada update dari Google di mana Google update-nya ini terkait dengan penggunaan Google Drive ya. Ini bisa teman-teman buka ya. Jadi teman-teman silahkan buka, cek kalau mungkin punya email yang lama nggak dibuka dan sebagainya, bisa teman-teman cek dibuka di sana. Nah, ini ya teman-teman. Jadi di sini keterangan emailnya, important policy thanks for Google account storage ya. Ini adalah kebijakan baru, perubahan kebijakan baru pada akun Google, pada penyimpanan akun Google ya, kira-kira begitu ya. Jadi intinya buat teman-teman pertama yang belum subscribe ya, silahkan bisa subscribe di channel belajar gak cuma sekali. Nah, ada informasi menarik yang bisa teman-teman sajikan ataupun bisa teman-teman lihat di sini. Semoga saja bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, kita akan kembali lagi ke update dari Google pada kesempatan kali ini. Nah, update-nya ini terutama adalah terkait dengan penyimpanan pada akun Google kita. Nah, bisa teman-teman baca di sini ya. We are writing to let you know about we recent announced new storage policies for Google account using Gmail. Nah, Google Drive, including Google Docs, slide drawing form, and Jamboard file, and or Google Photo. Nah, jadi Google mengumumkan yaitu tentang kebijakan baru tentang berkenaan dengan media penyimpanan pada akun Google yang menggunakan Gmail. Nah, di mana penyimpanan Google ini spesifiknya itu adalah pada Google Drive. Google Drive itu meliputi dari Google Doc, kemudian Google Sheet, Slide dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa layanan dari Google Drive ya. Ini termasuk ini ya. Ini Doc, Sheet, Slide, nah, kemudian apalagi ini tadi ya, intinya itu buat teman-teman yang menyimpan data pada akun Google ya, dimana di storage-nya Google Drive mungkin video ataupun data-data penting, dokumen dan sebagainya di dalam Google Drive. Nah, intinya kebijakannya berkenaan dengan itu ya. We want to tell you about the new policies we will before they go into effect in 1 June 2021. Nah, ini kebijakan ini akan efektif mulai 1 Juni tahun 2021 ya. Jadi ringkasannya seperti berikut. Nah, summary of the new policy. Nah, ini efektif 1 Juni ya. Jadi Google memberitahuan sekarang berapa ya? 6 bulan ya. 6 bulan dari sekarang, ini bulan Desember. Seperti halnya juga kita ketahui beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan Yahoo yang akan tutup usia. Nah, ini jika kamu tidak aktif, if you are inactive for 2 years atau selama 2 tahun 24 bulan dalam Gmail, Drive, Photo, we might delete the content in the product in which you are inactive. Nah, jadi Google akan menghapus data-data yang ada di Gmail, Drive dan Foto yang akunnya tidak aktif selama 24 bulan terakhir atau selama 2 tahun terakhir. Nah, member who are within the storage code in good standing will not impact by this new inactive account. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya koleksi email ya, mungkin koleksi email untuk menyimpan
data atau file atau mungkin movie atau apapun yang jarang dibuka, silakan dibuka dari sekarang ya, karena ketentuannya, kebijakannya sekarang kalau selama 2 tahun tidak dibuka maka kontennya akan dihapus. Nah, ini sangat penting sekali pengumumannya ya buat teman-teman yang memanfaatkan Google Drive sebagai penyimpanan online. If you exceed your storage limit for 2 years, we might delete your content across Gmail, Drive, and Photo. Nah, jika melebihi batas minimal selama 2 tahun maka akan dihapus. Nah, kemudian keterangan selanjutnya yaitu with this mean for you, ini artinya you won't be impacted by this change unless you have been inactive or over your storage limit for 2 years. Nah, jadi kebijakan ini tidak akan berdampak jika akun kita ya tidak aktif selama 2 tahun ya. Jadi sekali lagi ini yang saya pahami, kalau selama 2 tahun akun kita tidak aktif, tidak pernah login, kemudian ada datanya lebih dari 2 tahun, maka nanti datanya akan dihapus oleh Google. Intinya seperti itu. Setelah 1 Juni, if you are either inactive or over your storage limits, we will send you email, reminder, and notification and advice for prior deleting any content. Nah, buat teman-teman ya, setelah efektif berjalan, nanti kalau sudah 2 tahun maka akan diberitahukan lagi, akan ada pemberitahuan kalau tidak aktif maka nanti konten kita akan di delete. Nah, even you are either inactive for your storage limits for 1 or more the service and content is delete, you will still be able to log in. Nah, meskipun datanya dihapus ya, datanya dihapus penyimpanannya, tetapi akun kita masih bisa diakses, kita masih bisa sign atau masih bisa login. Nah, begitu ya. This inactive and overcloud storage policy will apply only to customer user of Google service, Google Workspace, Google Studio. Formal policy are not saying in this time and admin solo. Nah, ini penting ya, ini untuk jadi hal ini tidak berlaku ya, kebijakan ini tidak berlaku untuk konsumen hanya berlaku untuk konsumen user saja, maksudnya pengguna biasa saja, dan tidak berlaku ya untuk yang pengguna Google Service, Google Workspace, Google G Suite for Education. Nah, jadi itu tidak berlaku, masih tetap bisa. Nah, oke, itu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ini selanjutnya kalian mau about how to keep your account active ya. Can you help the manage specific content or type ya, Google account for certain period time between new 2 year inactive policy will apply regardless of inactive account manage setting. Nah, intinya silakan untuk login kembali email kalau teman-teman punya koleksi email yang teman-teman gunakan untuk menyimpan data-data penting ataupun file penting yang selama ini jarang dibuka, silakan dibuka lagi ya. Nah, ini ya intinya itu ya teman-teman semuanya, update dari Google tentang peraturan mengenai penyimpanan di Google Drive ya, Google Drive baik berupa email, worksheet dan sebagainya tadi. Dari fasilitasnya itu, kalau tidak aktif selama 2 tahun maka nanti datanya akan di delete, tapi akunnya masih tetap bisa ya. Jadi ini tidak aktif, ini tidak berlaku untuk YouTube ya. Kalau untuk YouTube-nya kalau masih tidak login kelihatannya masih ya. Nah, ini tidak berlaku untuk YouTube. Maksudnya kalau punya channel YouTube meskipun lama tidak login itu tetap bisa dipakai, maksudnya tetap tayang. Jadi tadi khusus untuk doc, set, slide, kemudian form dan sebagainya tadi juga kelihatan seperti file juga ya. Nah, oke ya, begitu ya teman-teman semuanya. Ini update terbaru. Ini beberapa akun saya sudah mendapat informasi beberapa waktu yang lalu. Kalau ini akun belajar nggak cuma sekali, baru dapat notifikasi berapa 3 jam yang lalu ya.
Ini tanggal 9 Desember 2020. Nah, oke teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Kalau teman-teman punya koleksi email dan digunakan untuk menyimpan data-data penting, silahkan sekarang cari, silahkan login kembali, gunakan untuk aktivitas aktif ya, diaktifkan ya. Ini seperti kartu apa namanya, kartu prabayar juga ya. Kalau tidak aktif ya nanti dimatikan. Nah, itu ya teman-teman, semoga informasinya bermanfaat. Silakan di share info ini, sampaikan kepada teman-teman yang lain. Kalau ada yang belum tahu atau belum mendapatkan notifikasi update dari Google, atau sudah dapat notifikasi update tapi tidak tahu apa maksudnya dan tidak dibaca. Nah, begitu ya, semoga saja bermanfaat. Silakan untuk subscribe dulu, subscribe gratis ya, dapatkan informasi di konten-konten terbaru channel Belajar Gak Cuma Sekali. Selamat pagi, sampai jumpa kembali di konten yang selanjutnya. Salam, terima kasih.